والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Doditan. Pada malam hari ini saya ditemani dengan seorang Cece nih ya. Wes. Cece siapa namanya? Linda. Linda siapa? Surya. Linda Surya. Saya apa? Li. Oh, Li. Seli berarti. Seli. Kalah sama gua. Setan gua. Asli dari mana, Celinda? Dari Cirebon. Asli Cirebon. Cirebon. Sekarang tinggal di Jakarta. Jakarta sama suami sama suami anak-anak. Enggak, anak belum punya. Anak belum Doain punya. dong. Ada berapa tahun? Udah berapa ya? Dari 2014 berapa? 2014. Oh iya. Insya Allah ya nanti ya. Berarti memang belum diberikan rezeki gitu ya, nggak apa-apa. Nah, si Linda ini bersyahadat tahun berapa? 2013. 2013. Oh, beda setahun sama saya berarti. Iya. Nah, ceritanya gimana dulu kok bisa masuk Islamnya dulu dari gereja apa? Katolik Katolik. Parokinya berarti di Cirebon. di Cirebon. Berarti dari kecil memang tinggalnya di Cirebon. Iya. Besar di Cirebon. Besar di Cirebon. Lahir besar sampai SMA. Sampai SMA. SMA baru pindah Baru Jakarta. pindah Tahun berapa? kuliah di Jakarta. Oh, kuliah Jakarta. Kuliah Jakarta. Tahun 99 baru pindah ke Jakarta. 99 pindah Jakarta. Baru dong berarti. Iya baru. Belum 40 tahun berarti ya. Belum. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya dulu waktu pindah Jakarta, masuk Islamnya di Jakarta. Ya, masuknya di Masjid Lause. Oh, Masjid Lause, Pasar Baru. Yang sawah besar ya? Iya, Sawah besar ya, Pasar Pasar Baru. Baru. Jalan Lause itu. Tahun 2013. Yang saya datin waktu itu siapa? Yang masih ingat? Pak Yusman. Pak Yusman. Pak Yusman Oh, namanya. bukan ini apa? Abah. Siapa? Yusuf Hamka bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, cerita dong, gimana dulu kok bisa nyasar gitu ya dalam tanda kutip ya? Kok bisa nyasar masuk Islam gitu? Chinese masuk Islam gitu? Gimana? Iya itu makanya kenapa jadi syahadatnya di Masjid Lause gitu kan? Gitu. Karena suami bilang biar kamu kalau lihatnya ada temennya gitu kan. Kalau orang Chinese kalau temen yang cipit-cipit gitu maksudnya? Iya, betul. Yang matanya sama. Yang matanya sama. Gimana ceritanya? Ceritanya. Jadi sebenarnya karena belajar ya sebenarnya. Jadi dulu belum suami masih pacaran. Pacaran sama Muslim. Ya. Nggak ditentang tuh sama orang tua. Kan diam-diam. Oh, diam-diam. Oh, oke. Backstreet gitu ya. Kalau bilang-bilang ya ditentang juga. Oke. Terus? Ya, terus dia tuh sering cerita sebenarnya cerita tentang kehidupan Islam. Kalau Islam tuh bagaimana gitu kan. Terusnya di Islam kan mengatur segalanya gitu kan. Nah, dia cerita tentang kehidupan sehari-hari yang dalam Islam, tapi dia nggak yang kamu ayo masuk situ gitu. Enggak, tapi dia nggak ngajak, tapi dia menceritakan. Oke. Gitu. Nah, dari cerita-cerita itu memang iya ya. Tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi saya juga udah melakukan apa yang Islam udah ajarkan gitu. Contohnya? Kan. Misalnya jadi bingung karena banyak kan dia. Sebenarnya kayak misalnya kita harus berbuat baik, itu menghormati orang tua gitu kan. Terus lebih ya adab ya sebenarnya yang lebih adab itu udah jadi oh iya mungkin tapi itu tidak sadar sebenarnya udah dilakukan gitu kan. Karena banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang menurut saya amazing kalau ceritanya gitu. Nah dari situ kayaknya kalau dari cerita aja kan harus masih belum masuk lah. Pasti terus lagian juga kalau di agama sebelumnya kan dibilang kalau misalnya kita tanya sesuatu yang tentang Trinitas atau apa, kalau misalnya pastornya nggak bisa jawab kan pasti dia cuma bilang ya udah imani saja. Imani gitu. saja. Kamu nggak usah pikir imani saja gitu. Iya. Jawab itu jawaban paling mentok deh. Iya. Jawaban putus asa gitu. Iya. Iya imani saja gitu kan. Imani saja. Iya. Flash. Iya makanya. Imani ya. Iya karena kan kalau dulu karena kalau di agama sebelumnya kan kita tidak diajak untuk berpikir gitu kan, untuk bertanya gitu. Diajak Jadi, untuk mengimani. Iya, cuma untuk mengimani saja. Tapi ya sudahlah,
Ya akhirnya dia, yaudah deh kamu nonton deh ini video Umi. Umi Rena kan Umi Rena itu kan dari Biarawati gitu kan, sama kamu baca deh, dengerin. Terus dia ternyata Umi Rena itu kan bersyahadat karena surat Al-Ikhlas. Dia baca surat Al-Ikhlas gitu kan, bahwa Tuhan itu satu, tidak diperanakan dan tidak beranak gitu kan. Nah dari situ saya mikir lah, jadi selama ini saya kok nyembahnya Tuhan 3 ya gitu kan. 1. Pendeta mau bilang tetap 1. Ya, tapi kalau ditanya imani saja gitu. Gitu aja. Tuhan ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra gitu kan. Jadi selama ini sebenarnya saya tuh menyembah siapa sih gitu kan. Ya udah akhirnya dari nonton video itu yang tadinya saya rajin banget ke gereja, tiap hari bisa rosario gitu kan. Sampai satu titik dengan itu, ini apa ya, sampai ini saya ngapain gitu ya ke gereja, tapi kok bisa ya Tuhannya 3 gitu kan. Baru sadar gitu? Iya baru sadar gitu. Dulu sadarnya? Dulu sadarnya gimana? Ya begitu, karena imani saja, karena didoktrinasi dari kecil imani saja, dan saya mungkin orang yang malas belum mau berpikir gitu ya untuk bertanya lebih jauh gitu kan, kenapa sih Tuhan bisa ada 3 gitu kan. Nah terus ada satu titik suami saya tuh bilang gini, kalau emang Tuhan itu manusia gitu kan, berarti Tuhan bisa mati dong. Kan Tuhan itu kan maha, kok bisa mati gitu kan. Iya juga ya. Berarti kalau Tuhan manusia, saya juga bisa jadi Tuhan. Nah, iya kan, saya kan manusia gitu kan, saya bisa menuhankan diri saya sendiri gitu kan. Tapi kan tergantung siapa yang mau percaya gitu ya. Siapa yang mau percaya juga gitu kan. Ya berarti iya sama ini apa sih yang saya percaya, apa yang saya jalani juga gitu kan. Ada yang salah ini dengan pemikiran gitu kan. Akhirnya ya udah sama itu, jadi setelah menonton itu saya vakum 1 tahun, tidak ke gereja, tidak pun ke masjid, tidak belajar apapun. Yang jadi saya cuman apaan sih gitu. Jadi ateis maksudnya. Jadi ateis ya, yang nggak percaya ada Tuhan. Tuhan percaya tapi agnostik berarti. Ya mungkin nggak tahu lah itu istilahnya apa, tapi jadi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalnya karena udah lama dan kayaknya nggak bener nih, nggak boleh lah ya, maksudnya kita manusia itu pasti harus punya pegangan hidup gitu kan, tujuan lah ya untuk hidup itu gimana. Akhirnya pikir ya udah nggak tahu ya, saya pernah dimimpiin soalnya gitu. Ini kan apa? Dimimpiin saya tuh pakai kerudung, bukan, saya pakai kerudung, langsung kerudung warna putih gitu. Mimpi terus ke masjid? Enggak. Saya nggak tahu, saya pakai kerudung kok saya terlihat berbeda dan terlihat cantik gitu. Saya cantik ya. Dulu saya itu sebelum saya. Iya itu bener kan dulu. Sekarang juga masih cantik. Alhamdulillah ya. Terus ada lagi, saya juga pernah dengar jam berapa ya, jam 2 pagi saya dengar ada suara azan. Kan jam 2 pagi? Iya jam 2 yang seharusnya kan nggak ada azan. Azan kan jam 4, jam setengah 5. Iya, terdengar suara azan itu. Terus? Itu dulu waktu saya masih ngekos, saya bingung. Saya cuma cerita, kok saya bisa dengar ada suara orang azan ya, atau ngaji gitu ya. Saya kan masih nggak ngerti gitu kan. Saya cuma ketawa-ketawa aja, ya nggak apa-apa, itu aja. Mungkin ini sebenarnya mungkin dia mau ngasih tahu itu hidayah atau apa, tapi kan dia belum menemukan kata yang tepat. Tapi biar saya menemukan sendiri gitu kan, karena kalau dia kasih tahu saya, mungkin saya akan deny gitu kan, karena apa sih gitu kan. Tapi dia bilang ya udah di ini aja, di apa sih istilahnya, ya didengerin aja, nggak usah terlalu dipikirin gitu kan, nanti akan ketemu sendiri jalannya gitu kan. Iya benar juga tuh Mas. Akhirnya meyakinkan diri gitu kan, setelah sepertinya Islam itu mengajarkan kebenaran juga gitu, bukan yang sesuatu yang bohong gitu kan. Dan di Islam itu mengajar kita untuk pintar, yang belajar gitu kan. Mikir. Bukan yang manis saja gitu. Itu kan membuat orang nggak mau berpikir, malas berpikir kan. Oh ya udah, dan begitu ya udah deh, saya mau syahadat deh gitu kan. Hah? Langsung? Dia bilang. Selama setahun itu? Iya dari setahun itu, setelah meyakinkan diri, kayaknya saya harus punya pegangan hidup. Terus saya pikir agama saya yang saya anut sebelumnya tuh, menurut saya
kayak tidak mengajarkan saya untuk menjadi pintar, tapi mengajarkan saya untuk tetap cuman mendengar saja gitu, menerima aja apa yang sudah dikatakan gitu. Ya udah, terus juga kan dalam setahun itu kan mereka pasti cuman muter-muter apa Alkitabnya ya diputer lagi, ya itu lagi khotbahnya itu aja. Iya. Nanti kalau Natal buka ayat ini, Paskah buka ayat ini, setiap awal bulan buka Maliaki 3:10. Terus perpuluhan nggak ada, di Katolik nggak ada perpuluhan masalahnya. Iya, kalau Katolik nggak terlalu ini ya. Terus juga ini kan dibilang, coba deh kamu bayangin, Yesus tuh dibilang lahir di bulan Desember kan. Lah kalau misalnya di Al-Quran, Nabi Isa itu lahir di musim panas. Musim panas itu kan bukan bulan Desember, sekitar bulan Juni atau Juli gitu kan. Nah terus juga yang makan pohon itu buah kurma itu kan adanya di musim panas ya. Nah di Desember itu kan musim dingin. Terus juga itu berkaitan dengan dewa Ra ya, matahari. Itu buat penyembahan dewa matahari yang mungkin istilahnya di apa sih namanya? Ya. Makanya kalau di Katolik gambar Yesus atau Bunda Maria itu kan di belakang ada lingkaran tuh. Ya. Apa tuh? Itu matahari. Nah itu dewa matahari. Iya. Makanya gue, oh iya juga ya gitu. Oh iya, sebenarnya masuk akal. Jadi sebenarnya kalau Islam itu mengajarkan logika gitu kan. Dan itu kan emang kita kan punya akal, kita harus berpikir gitu kan. Nah kan kalau yang di agama sebelumnya logika itu dimatikan istilahnya. Kamu harus menerima apa adanya, yang udah dari sononya ya udah gitu aja, nggak usah diubah gitu kan. Dan belum lagi kalau misalnya setelah belajar gitu, kita jadi makin tahu, oh iya yang kita yakin itu udah salah, dan banyak ayat-ayat Alkitab itu pun yang udah diubah gitu, udah nggak aslinya lagi. Jadi setelah menonton videonya Umi Irena Handono ya, Masya Allah tuh video tahun kapan ya? Iya tahun kapan. Bisa membawa hidayah buat seorang Celinda, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak disuruh nonton channelnya Dolitan waktu itu ya? Belum ada kayaknya. Emang belum ada ya? Belum ada kayaknya. Bisa begitu. Ada kayaknya. Apalagi channel Logic Muslim belum ada juga tuh ya. Yang baru mau net itu gitu. Oh gitu ya. Channel apa? Nggak tahu. Apalagi ngaji bareng mualaf. Apalagi ngaji bareng mualaf ya, belum ya. Belum ada. Tapi alhamdulillah loh, seorang Umi Irena Handono videonya ditonton sama siapa aja, di mana-mana. Saya juga termasuk yang nonton videonya Umi Irena. Waktu saya masih kafir. Serius, saya juga nonton video beliau ya. Alhamdulillah memang penjelasan yang paling saya ingat waktu beliau ngejelasin kenapa 25 Desember. Nah, dari tanggal 21, 22, 23, 24 itu matahari baru kelihatan sedikit-sedikit. Sampai fullnya di tanggal 25, itu yang paling saya ingat tuh. Videonya Umi Irena tuh. Sampai sekarang, waktu saya pertama kali ketemu Umi Irena, saya bilang begitu, oh kamu kok inget katanya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu setelah setahun baru masuk Islam. Baru. Nah, waktu masuk Islam terus langsung married. Iya, berapa bulan lah. Berapa bulan setelah itu baru married. Orang tua gimana orang tua nih? Nah, ini gimana dong? Oh, itu ada prosesnya juga itu. Waktu tahu itu sebenarnya papa itu kan tinggal papa ya, mama udah meninggal. Papa itu sempat menentang gitu kan, kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam itu kalau sama orang Chinese ya jadi ras. Enggak apa-apa, memang itu ada begitu, pikiran begitu ada. Jadi menurut ya kalau tahu lah ya, kalau misalnya kita itu menganggap kalau Islam itu agamanya orang yang jorok lah ya. Yang ngemis-ngemis di lampu merah. Ya, gitu. Itu terus yang tukang bakso lah atau tukang sampah. Maaf ya, bukan menghina tapi bukan. Itu ada pandangan seperti itu karena ya stigma dari dulu seperti itu gitu kan. Jadi jangan tersinggung, bukan maksud untuk menyinggung siapa. Memang orang tua kita memang masih punya pandangan seperti itu. Ya, pandang orang dari siapa? Orang Belanda itu. Dari penjajah Belanda. Ya, yang membagi kasta-kasta di kotak-kotakan gitu. Iya, benar. Oh, dibilang gitu ya? Sama berarti sama nenek gue ngomong gitu. Kan? Agama orang yang di penjara gitu. Iya. Agama orang yang ngemis di lampu merah gitu. Sebenarnya kan kalau dipikir ya, kalau kita hidup di negara yang mayoritasnya misalnya agama tertentu gitu kan,
yang banyak istilahnya yang banyak ngelakuin kejahatan agama itu juga gitu Coba kan. di Meksiko. Nah, Coba orang-orang yang jadi mafia narkoba orang gitu. apa? Ya orang Meksiko itu kan. Ya orang Katolik. Katolik, Coba di Brasil, orang-orang yang nyopet itu orang apa? Katolik juga. Coba di Filipina, Katolik. orang-orang yang masuk penjara orang apa? Kebanyakan ya. Banyakan. Nah, jadi pandangan itu memang pandangan yang salah sebenarnya ya. Harusnya diluruskan. Terus gitu kan. papanya waktu itu gimana? Bilang apa? Itu udah gue nggak mau tahu kamu gitu. Gue nggak mau nganggap kamu anak lagi gitu. Oh gitu. Iya. Terus dibuang? Enggak sih. Oh enggak. Sampai buang, udah nangis duluan. Oh udah nangis duluan. Enggak, jadi gini. Berapa saudara? Ada 3 bersaudara. 3. Paling nomor berapa? 2. Oh nomor 2. Terus? Jadi pas itu bilang kan waktu itu kita kasih tahu karena mau nikah kan. Oh apalagi mau nikah lagi nih ya. Waduh. Minta restu sebenarnya. Tapi udah pindah agama, nikah sama orang Islam lagi ya. Terus akhirnya dia bilang, yaudah kamu lapor sama saudara mama kamu. Kalau saudara mama kamu nggak apa-apa, ya udah papa bisa baru itu papa baru mau izinin. gitu kan. Tapi itu masih ada lagi. Hah? Oh yaudah aku telepon tuh saudara mama kan, dia bilang, Terus? ya udah nggak apa-apa, itu kan hidup kamu yang jalanin. Oh, belum kan. gitu? Iya. Alhamdulillah. Mereka nggak nentang karena ya, resiko kan kamu yang sendiri yang nanggung gitu kan. Kami kan cuma bisa istilah melihat. Nah, akhirnya ya udah aku lapor lagi. Udah Pak, mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak percaya. Papanya telepon sendiri. Nggak gitu. Mereka dia kaget. Bisa ya nggak ditentang gitu kan. Akhirnya ya udah deh. Dia agak mengalah tapi dia bilang gini. Ya udah, kamu boleh nikah secara Islam boleh. Tapi nanti kalau udah nikah balik lagi ya. Hah? Iya. Udah nikah balik lagi ke Kristen gitu? Iya, balik lagi ya gitu. Ya nggak mau loh, kan itu udah Linda pilih, kenapa Linda harus balik lagi gitu kan. Ini udah pilihan Linda, nanti Linda yang nanggung nggak apa-apa gitu. Terus? Ya terserah kamu lah, dia bilang gitu. Akhirnya sama suami, dia kan di Cirebon, kita datengin ke Cirebon. Jadi datang ke orang tua, ke papa, silaturahmi lah. Ya. Suami udah yang dalam tanda kutip mungkin sekalian gitu kan. Sama orang tua calon waktu itu? Enggak, sendirian. Oh, masih berdua aja. Sendirian sama ada saudaranya bawa sama. Oh, oke. Dia udah siap-siap, ya udahlah kalau kena marah ya udahlah ya. Kalau kena damprat gitu ya. Ya udahlah, kita ajak makan lah. Kalau orang Chinese kan suka makan, kita ajak makan. Politik meja makan gitu ya. Kita ajak makan, diajak ngobrol, tapi yang anehnya nggak tahu ya pas diajak ngobrol sama suami itu dia ya nyantai aja, tenang aja, nggak ada masalah. Siapa calon waktu itu? Iya masih calon. Tapi papa gimana? Iya itu biasa aja, nggak yang ngamuk-ngamuk, yang nggak bawa parang tuh golong gitu. Enggak ya? Nggak tahu, mungkin punya karisma tertentu kan. Iya. Ya gitu. Terus? Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu akhirnya ya udah diperbolehkan menikah. Terus baru dilamar. Alhamdulillah. Ya, orang tuanya datang. Lama-lama juga sih langsung nikah. Hah? Orang tuanya nggak datang? Nggak. Saya yang nggak mau ada proses lamaran. Udahlah, kan orang Chinese kan kadang-kadang agak ribet kan kalau diikutin budayanya kan. Udahlah, itu sangjit lah, apalah gitu, berarti nggak dilakuin semuanya? Nggak ada. Langsung proses akad. Biasa akad aja, akad nikah gitu. Oke, itu 2013. 2014 nikahnya. Itu 2014 nikahnya. Sadatnya 2013. Setelah menikah, kemudian pisah dari orang tua, udah langsung? Iya, saya kebetulan tinggal kadarullah tinggal sama orang mertua. Ya dari situ juga saya jadi habis menikah itu karena mertua saya itu kan dia termasuk orang pintar ya, ngerti agama. Jadi saya suka banyak diskusi sama dia, banyak belajar juga. Enak ya. Alhamdulillah. Mertuanya ngajarinnya, suaminya nggak ngajarin? Ngajarin. Oh ngajarin juga, kirain enggak. Ngajarin. Kurang ajar berarti kalau nyerahin ke mertua ya. Oh justru saya banyak, istilahnya kalau debat-debat itu sama dia juga karena dia debat sama suami, maksudnya kasih kalau misalnya kok ada masalah ini gimana gitu kan. Saya manggilnya Kokoh ya, walaupun dia orang Padang sebenarnya. Oh gitu? Ada Kokoh Padang? Ada, suami saya. Oh gitu ya? Terus? Karena saya nggak tahu ya, karena lidah Chinese tidak terbiasa ngomong, misalnya manggilnya udah kan, tapi udah aku panggil Kokoh aja ya, ya udah dia pasrah. Itu tinggal di Jakarta, waktu tinggal sama mertua di Jakarta. Selama baru-baru masuk Islam waktu itu ada masalah apa enggak? Sholat atau Alhamdulillah nggak ada belajar.
cepet ya, keluarganya udah keluarga muslim semua ya. Keluarga dari mertua ya. Iya, alhamdulillah banyak yang mendukung. Yang Masya Allahnya waktu saya baca syahadat itu saya nggak nyangka saudara suami itu banyak yang datang. Oh gitu? Iya. Nonton gitu? Nonton. Saudaranya Linda waktu itu nggak ada yang datang? Kan diem-diem. Oh diam-diam, nggak bilang-bilang? Belum berani. Iya. Tapi akhirnya ya Papa udah oke lah, udah nggak masalah. Sekarang udah alhamdulillah malah dia yang mendukung gitu, maksudnya kalau dia kan tahu saya udah nggak makan babi gitu kan. Jadi yang tadinya saya kan menghormati dia masih makan babi kan. Jadi kalau misalnya dia mau makan, ya udah makan aja Pak, nggak apa-apa. Linda cuma liatin gitu. Nggak usah. Cari aja yang tempat yang halal yang maksudnya kamu bisa makan. Kalau ke restoran gitu. Kalau ke restoran terus Linda bilang sama pokoknya, "Pak makan aja, Linda ngeliatin aja biar ngiler gitu." Enggak juga. Itu biar ngeliatin sih. Enggak, maksudnya saya temenin dia, temenin dia aja gitu kan. Kasihan juga dia masih. Papa tinggal sama siapa sekarang? Sama saudara? Sama adik. Sama adik yang paling kecil. Oke. Nah terus gimana? Nggak dawain papanya? Nah itu dia. Udah sekalian masuk Islam gitu. Dia belum terbuka ya maksud hatinya. Ya maksudnya saya masih cuman kasih lihat bahwa Islam tuh nggak seperti yang dia pikirkan gitu. Tapi dia juga udah mulai lihat bahwa Islam itu emang tidak seperti yang dia pikirkan gitu kan. Dia juga yang sering ngingetin, udah sholat belum gitu. Oh gitu malah? Saudara-saudaranya gimana? Kakak teman sama adiknya? Kakak sama adiknya ya mungkin pertama kaget, tapi karena papahnya saya nggak ada komplain lagi, dia menerima sih. Kakak sama adiknya waktu itu nggak nanyain, ngapain lu masuk Islam gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena dia menganggap itu pilihan saya, hidup saya, dan yang bertanggung jawab juga saya gitu. Jadi bagus ya. Gue waktu baru masuk Islam, cici perempuan gue, ngapain lu masuk Islam? Mau ikut Yesus, gue bilang. Lah, kan selama ini kita ikut Yesus. Kata dia kan, enggak, selama ini kita ikut Paulus, sebelah gitu. Oh iya, iya tapi ya cuma gitu aja. Iya, tapi alhamdulillah ya, berarti sebenarnya kan gini, tidak semua ketakutan yang ditakutkan oleh calon mualaf itu terjadi. Iya. Betul kan? Betul. Ada banyak orang mau masuk Islam udah takut ini. Tapi sebenarnya setelah dijalanin nggak semuanya terjadi. Enggak. Ya ada yang terjadi tapi nggak semuanya gitu ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang sama Papa berarti hubungannya udah baik dong. Berarti. Oh iya, baik kok. Papanya masih di Cirebon? Enggak, udah di Tangerang sekarang. Oh di Tangerang, sama adik ya. Sama adik. Kakaknya? Kakak bareng sama kakak juga. Oh bareng kakak juga. Kakak adik udah nikah semua. Kakaknya kebetulan dia suaminya udah meninggal, jadi tinggal sama adik. Adik udah nikah, udah punya anak 2 juga. Oh, rame dong lumayan dong ya, keluarga ya. Oh berarti sering ketemu lah ya sama papanya ya? Alhamdulillah sering ketemu. Kemarin baru ketemu kan, ada saudaranya dia baru datang juga. Papa usia berapa sekarang? Kelahiran 49 berapa? Oh 49, 51 tambah 23. 74 ya, ya udah senior lah ya. Iya. Tuan gua. Lu tua banget sih gua. Baik, alhamdulillah ya. Ceritanya mungkin sepertinya ketakutan yang ditakutkan tidak semuanya terjadi, dan alhamdulillah papanya menerima dengan baik ya. Tapi kuncinya sebenarnya di saudara mama ya sebenarnya waktu itu ya. Iya. Kalau saudara mama nolak, papa juga nolak nih. Iya. Karena dia merasa udah ada yang dukung. Iya. Ternyata malah terima semua. Iya. Alhamdulillah. Menyerahkan kembali kepada Linda. Iya. Nah waktu perasaannya waktu syahadat waktu itu gimana? Meninggalkan Trinitas waktu itu gimana? Nyantai aja sebenarnya. Oh nyantai. Iya pas sebenarnya baca yang ini yang bikin deg-degan, karena kan saya nggak biasa lidahnya itu baca bahasa Arab, kalimat syahadat kan, nggak tahu gitu kan, takut salah atau apa. Itunya aja sebenarnya yang. Ulang berapa kali? Enggak, cuma sekali. Sekali, alhamdulillah lancar dong. Alhamdulillah. Nggak kirain waktu itu pas habis syahadat, oh lega, gue nggak harus nyembah manusia lagi gitu. Nggak gitu? Nggak gitu. Nggak kepikiran itu. Gimana sih? Tadi mikir ya, katanya manusia yang udah disembah. Giliran syahadat santai-santai aja begitu hilang gitu. Iya, karena saya merasa saya udah menang berarti ya. Oh, udah menang. Waduh, menang lotre ya. Iya, karena saya menemukan jalan yang benar. Oh iya. Tapi ya alhamdulillahnya calonnya waktu itu menceritakan Islam cuman kehidupan Islam gitu doang. Selain dari itu adab gitu. Ceritain apa lagi? Ceritain kisah-kisah Nabi. Kisah Nabi. Nah, waktu dia cerita Nabi beda nggak sama cerita Nabi di Bible? Ya ada yang beda juga. Maksudnya kan kayak yang kayak Yesus itu kan Nabi kan, kalau di Islam kan. Kalau di kita kan jadi Tuhan Putra kan. Dia cerita kalau Islam tuh tidak mengakui dia Tuhan, tapi dia adalah Nabi. Nggak cerita-cerita Nabi-Nabi yang lain? Ada kayak
Kayak Nabi Daud yang zina gitu, nggak diceritain? Oh enggak. Dia kan nggak tahu kalau itu. Enggak, maksudnya juga. Dia cerita Nabi Daud. Nabi Daud ada nggak ya? Nah, lupa. Lah kan di Bible Nabi Daud begitu kan? Iya. Zina kan sama Binor kan? Iya. Tahu kan Binor? Bini orang. Bini orang. Oh gitu ya. Masa nggak tahu gimana sih? Nggak tahu? Iya. Oh lu. Berarti nggak baca Bible kalau gitu. Ya kan kalau saya emang nggak terlalu suka baca Nggak gitu baca. Emang benar. Dulu saya waktu gereja, waktu masih remaja, sering buka-buka Bible. Tapi cari yang ayat-ayat porno. Yang aneh. Sama juga, lu juga sama lu. Carinya yang eksotis gitu lah. Belum ada VPN-nya. Belum. Oke, alhamdulillah ya kalau dengar ceritanya Celinda, berarti sebenarnya tidak semua yang dikhawatirkan terjadi. Jadi jangan takut buat para calon mu'alaf ya. Kasih pesan dong yang belum muslim dong. Apa ya? Hah? Pesan singkat aja apa? Apa yang harus dipersiapkan misalnya? Yang penting imannya gimana, logikanya gimana gitu. Ya, sebenarnya kalau dari hati ya, kalau misalnya kita mau untuk masuk Islam, kalau dari hati, terus niatnya juga karena Allah gitu kan, karena mencari kebenaran, insya Allah pasti Allah kasih jalan gitu kan. Karena saya setelah masuk Islam, saya merasa karena kita menyerahkan pada Allah gitu kan, semuanya itu pasti dimudahkan gitu kan, semuanya dimudahkan. Yang penting kalau kita dikasih hadiah, kita mau jemput nggak gitu. Iya. Jangan kalau kayak kita dikasih hadiah, kita diem aja atau ngeliat, nggak ngeliat, tetap nggak ngejemput. Nah itu yang salah, ya kan? Hadiah itu hidayah. Hadiah. Kan bahasanya sama. Mirip-mirip ya. Pasti ada hubungannya lah, ada korelasinya lah itu. Apa di pengucapan filologinya mungkin ada hubungannya kali ya. Baik, gitu aja. Ada pesan lagi yang lain? Hah? Teman-teman buat yang lain? Teman-teman nih. Di kantor menerima nggak? Oh. Nah, di kantor gimana? Kantor. Dulu waktu abis baca syahadat tuh saya masih diam-diam karena kan teman kantor itu masih banyak yang bukan muslim juga. Ada yang muslim tapi ada yang tidak gitu kan. Umur berapa sih waktu bersyahadat? Umur berapa? Berapa ya? 20-an? Enggak, udah lebih. 20 lebih? 30? Hampir kali ya. Hampir 30. Berarti waktu itu masih kerja di kantor? Masih kerja. Terus, nah itu yang bikin masalah kalau habis kita syahadat ini kita harus sholat kan. Iya. Nah, dari kantor gimana sholatnya? Itu. Ngumpet-ngumpet? Iya, pertamanya saya belum berani sholat dulu karena kan saya belum mau mengakui gitu bahwa saya itu udah mu'alaf gitu kan. Tapi saya masih mikir saya nggak boleh nggak ngaku juga karena kan harus diakui kan. Iya. Karena waktu itu saya pertamanya belum berkerudung lah. Jadi terus saya pikir gimana nih caranya? Tapi saya harus sholat. Saya mau sholat gitu. Kalau di kosan, kedua saya nggak kos. Kalau di kosan masih bebas gitu. Kalau di kantor gimana caranya ini? Akhirnya saya memberanikan diri dengan di kantor itu kan ada musola di bawah gitu kan. Jadi setiap saya udah waktunya sholat, saya akan kabur langsung ke bawah gitu kan. Terus? Lama-lama bingung dong orang, ini orang ngapain? Begitu ada yang lihat, kenalin, loh, kok Linda sholat gitu ya? Itu gimana? Heboh? Nggak heboh, tapi paling jadi atasan yang jadi langsung rasis gitu ya. Oh gitu langsung? Iya. Dalam tanda kutip dia jadi lebih memperlakukan saya jadi berbeda. Udah setelah berbeda. Itu dikeluarin dari kantor, enggak? Saya nge-resign. Oh resign. Saya nge-resign. Oh karena ada perlakuan yang berbeda. Ya, karena saya pikir nggak sehat juga dan kayaknya nggak mungkin juga saya bisa membela diri saya sendiri. Katanya agama kasih ya? Nah itu dia, nggak tahu. Ada orang yang berbeda keyakinan, kenapa jadi langsung berbeda perlakuannya? Iya, kan dibilang domba yang hilang ya. Domba yang hilang. Kita manusia dibilang domba. Bukan, maksudnya kan agama kasih. Kasih hilang musuhmu lagi. Iya. Ya berarti kalau orang yang beda keyakinan mau dianggap musuh kan harusnya dikasihin dong. Bosnya nggak begitu. Bosnya Kristen. Katolik. Oh Katolik. Oke. Setelah itu resign malah jadinya. Resign. Daripada konflik terusnya juga hati tidak tenang dan sayanya jadi apa istilahnya? Saya kan kalau dulu sebelum kalau ada mikir sedikit lah gitu, langsung demam gitu kan, daripada saya demam dulu, bisa begitu? saya keluar. Iya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau dikit-dikit demam tuh lagi mikir gitu? Iya.
banyak pikiran. Ada begitu ya? Ada. Baru tahu, kayak anak kecil ditinggal bapaknya begitu, langsung demam. Iya, karena saya nggak bisa mengeluarkan, jadi masuknya jadi ketutup. Oh, karena ketahan di ubun-ubun jadi panas. Gitu. Ya kalau gitu kompres ubun-ubun gitu. Mestinya ya, mestinya tadi kemarin gitu. Nah, terus waktu saudara-saudara mama gimana? Waktu setelah nikah datang semua? Datang, alhamdulillah datang. Oh gitu. Pas mereka lagi nggak ada acara datang. Oh gitu. Yang pas kondangan malah mereka bilangnya ya pernikahan orang Muslim Islam itu seperti ini ya. simple. Gitu. Alhamdulillah ada rezeki dikasih nikah di gedung. Oh gitu, resepsi. Di resepsi. Tapi waktu akad saudara pada lihat? Ada ngeliat juga. Oke. Gimana kesan mereka? Mereka amazed sebenarnya. Gini cara nikah. Terus kan saya pakai adat Padang gitu kan, memperkenalkan lah budaya Padang gitu. Pakai baju Padang gitu? Iya. Oh. Baju Padang. Yang dandannya 2 jam 3 jam sebelumnya itu? Alhamdulillah enggak sih, enggak sampai 2 jam. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya, tapi ya berat juga itu sumpingnya. sampai terakhir kepalanya miring-miring gini enggak? Enggak sih. Saya kira begitu. Iya. Tapi akhirnya saudara-saudara mama ngelihat itu ya fine-fine aja. Ya, fine-fine aja. Enggak ada masalah. Mereka pada datang. Alhamdulillah mau datang gitu kan. Sekarang hubungan dengan keluarga juga ada masalah kan? Enggak ada masalah, alhamdulillah. Ya. Kenalin dong, ceritain dong. Di Islam dong gimana? Sama saudara kan harusnya nggak ada sungkan. Iya sih. Kok iya sih gimana sih? Enggak sih. Ya, karena saya tidak pandai bercerita, saya lebih memperlihatkan tingkah laku aja. Tingkah laku aja, akhlak ya. Akhlak gitu. Ya. Supaya nanti siapa tahu mereka dari situ ada penasaran bertanya, melihat gitu kan. Atau bagi-bagiin Quran. Mereka belum bisa baca. Enggak Pak, kan yang ada terjemahannya. Oh, gitu. Iya dong, kan bisa baca. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan tanya gitu dong. Iya. Belum berani pasti. Belum. Takut digaplokin semua sama I-nya ya. Tapi dakwah itu bisa pakai cara apa aja. Dengan akhlak kita ke mereka baik, mereka bisa melihat, oh kalau sekarang udah jadi muslim, sekarang tambah baik ya. Bisa jadi kan begitu kan? Bisa. Kalau dulu sebelum Islam udah hormat sama saudara-saudara mamanya, setelah Islam lebih hormat lagi, atau kasih tahu juga, kalau di Islam itu kita harus hormat kepada orang tua, kepada ibu itu 3 kali lebih berat daripada kepada ayah. Salah satunya bisa begitu, ya kan? Cobain dong. Masalahnya ibu dakwah kan? Lo enggak, ini kan hanya cerita-cerita tentang apa namanya di dalam Islam gimana gitu ya. Oke, ada lagi mau diceritain? Cukup? Atau ada cerita lain yang mungkin lupa? Yang kalau lupa berarti nggak ceritanya. Sekarang inget-inget gitu. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya. Tinggal tanya di komen bawah. Oh Biasanya iya, banyak boleh. komen tuh. Nah, kalau udah yang komen nanti Celina yang jawab ya. Baik. Terima kasih ya perhatiannya para pemirsa ya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa dikirimkan ke BSI ya atas nama YPM Atawi Jakarta, nomor rekeningnya 111889988. Ya, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CC ya, CC. CC. Sama-sama. Kamsia, kalau Kamsia Hokian gitu. Oke, iya.